Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas satu second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas satu second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling mudah adalah tampilan dari luar ya. Jadi tampilan dari luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tampilan fisik, yaitu tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kakinya atau suspensinya, bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi ya, sama antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu di permukaan catnya dia masih memantulkan objek atau bayangan secara lurus, jadi tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita lihat, kita periksa bagian bodinya, kaca-kaca juga kita periksa, terus habis itu ban, velg, lampu dan sebagainya. Nah, ini bannya, dia velgnya ini kalau nggak salah sudah diganti dengan tipe yang dia GL Sporty ya, jadi sudah diganti yang velg GL Sporty. Nah, ban juga masih kondisinya juga masih tebal. Sekarang kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi bagian luar mobil itu masih oke ya. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini kuncinya dia sudah tergabung dengan remote. Jadi kalau di R3 ini kalau kita buka sekali, dia akan terbuka pintu supirnya saja. Dan jika kita buka lagi yang kedua kalinya, maka akan terbuka semua pintunya. Sekarang kita coba masuk, kita lihat bagaimana kondisi di dalam. Nah, pertama kali pada saat kita masuk, kita pastikan yaitu aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal ya, di kolong dashboard. Jadi kolong dashboard kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga ini di kolong jok ya. Jadi kolong jok kita periksa, kita pastikan bahwa dia kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan kondisi aman di bagian kolong interior, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita cek bagaimana kondisi duduknya oke atau tidak. Terus habis itu kita cek juga kondisi dashboard, panel-panel instrumennya masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu kita periksa juga plafonnya, plafon kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi dari sarung jok juga kita perlu periksa. Nah, dia masih orisinil, bahannya fabric ya, jadi masih bawaan pabrik, kondisinya juga masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, terus kita lihat di bagian bawah mesin, bagian sambungan mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa lagi, bagian kaki-kaki juga kita ngolong, kita pastikan, kita cek juga jangan sampai ada rembesan-rembesan dari shock breaker atau dari bagian-bagian kaki-kaki. Terus habis itu kita pastikan juga mobil aman, tidak ada keropos di bagian bawah. Nah, terus habis itu setelah itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus level radiator coolant sama kondisinya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini tempat buat nyolokin kunci. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya jreng.
Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah ya, jadi perlu diservis atau diperbaikin. Nah, untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, terus habis itu dari posisi duduk kita juga kita bisa merasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim yang masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mounting ya. Jadi dia perlu, engine mountingnya sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Nah, bisa jadi permasalahan lainnya ada di mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau diservis, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer ya. Nah, jadi Suzuki R3 ini kilometernya di 73.000. Jadi ini ada dia sepertinya ini sih cuman catatan aja ya. Jadi servis berikutnya nanti di 74.000. Nah, cuman memang dia masih dilengkapin dengan buku servis dan buku manual juga masih ada. Jadi di sini buku servisnya masih ada, dia rekor Suzuki terakhir sampai di KM 28.000 ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya dia servis di luar bengkel Suzuki. Nah, apabila kita mencari mobil, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik mobil ya, baik luar maupun dalam, serta rekor servisnya itu ada. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesinnya. Oke. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini buat buka pengisian tangki bensin. Nah, oke. Sekarang kita lihat aja dulu di bagian sini. Nah, di sini ada tombol buat fog lamp depan. Nah, ini ada tambahan nih buat naro-naro barang nih. Ini opsional tambahan. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga di sini door trim nih, perlu kita periksa. Nah, kondisi door trim masih oke, bahannya bahan fabric. Nah, terus habis itu dia ini pengaturan spion sudah elektrik tapi belum retract. Nah, ini pengaturan buat central lock, di sini buat lock unlock pintu, lock unlock power window ya. Nah, di sini tombol power window di keempat pintunya. Nah, sekarang kita buka saja power windownya, jendela yang bagian supir. Nah, terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Nah, sealer pintu kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu itu kondisi masih oke ya, masih bagus. Karena apa? Karena apabila sealer pintunya itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealernya itu tidak ada, berarti ada kemungkinan besar pintunya sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa mesinnya ya. Nah, untuk buka R3 ini dia tuasnya agak di sebelah kanan, jadi kita dorong ke kiri. Sekarang kita buka ya. Nih, oke. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa periksa. Yang pertama itu suara mesin dan ritme suaranya. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih konstan beraturan, suara mesinnya juga halus, terus habis itu getarannya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, nah di bagian dalam kap mesin itu ada sealer ya. Jadi sealer juga perlu kita periksa, kita pastikan bahwa sealer itu masih bawaan pabrik ya, tidak cacat. Dan bagian dalamnya juga tidak ada bekas kotokan atau reparasi. Nah, sudah dilengkapin juga. Ini ada penahan panas ya. Oke. Nah, terus habis itu di bagian depan, besi yang depan ini kita sebut apron, juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi atau cat ulang. Nah, terus bagian samping-samping juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin dan bagian-bagian yang sulit dibersihkan, pastikan tidak ada karat ya atau sisa-sisa lumpur. Nah, fan listrik juga perlu kita perhatikan, dia berputar secara normal atau tidak. Nah, setelah kita cek bagian mesin, sekarang kita coba cek di bagian lainnya ya. Oke. Nah,
bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, yang mobilnya ini terkenal yang pertama nih irit ya, irit, spare partnya murah, terus habis itu kenyamanannya termasuk yang unggul di kelasnya, terus habis itu perawatannya juga mudah. Bengkel Suzuki ada di mana-mana, terus hampir semua bengkel bisa menanganin mobil Suzuki R3 ini. Mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian tengah dan belakang ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke belakang, ke bagian tengah. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar, bisa ada sekitar 9 jari nih ya. Nah, untuk headroom ada sekitar berapa ini? Mungkin sekitar 9 jari juga. Nah, kita ke bagian belakang ya. Nah, di bagian belakang ini joknya dia pelipatannya 100% ke depan. Nah, terus habis itu ada 2 senderan kepala ya. Senderan kepala, terus habis itu untuk pengamanannya seatbelt ada 2-3 titik ya. Terus habis itu di bagian sini ada handle tangan ada 2. Terus habis itu ada lampu baca juga. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan. Sama di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil ya. Nah, terus tapi ini ada tambahan ini kasa-kasa nih, opsional sih, bukan aslinya, tidak ada. Nah, terus kita periksa sekarang ke bagian tengah. Nah, bagian tengah, jok tengah ini masih oke ya, bahan fabriknya juga masih oke. Dia ada 2 senderan kepala. Terus habis itu di bagian tengah nih ada senderan tangan yang ukurannya juga oke, masih oke lah ya untuk 2 tangan, masih tidak rebutan. Nah, terus habis itu jok bisa dimaju mundurin, pelipatannya 40% 60%. Nah, di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di bagian atas ada ini apa, handle tangan yang modelnya retract di bagian kiri. Terus di sini ada tempat penyimpanan, tapi di sini tidak ada. Nah, terus AC-nya juga sudah double blower. Ini ada 3 pengaturan kecepatan. Kita cek juga AC masih bagus ya. Oke. Nah, terus di sini ada handle tangan juga yang modelnya retract. Oke. Nah, terus jok bagian belakang juga bisa diatur, ini reclining juga bisa ya. Sama ini bisa dimajuin apabila kita mau keluar atau masuk yang di bangku baris ketiga. Oke. Nah, terus door trim juga kondisi masih oke. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Ini bahannya bahan fabric juga nih, sama seperti bahan jok. Ada child lock ya, child lock juga ada. Terus habis itu kita periksa juga nih, jangan lupa sealer di pintu ya. Sealer di pintu pastikan bahwa sealernya masih oke ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini ban kondisi masih oke ya, masih tebal. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kita bisa perhatikan. Nah, apa namanya, di sini spoiler sudah ada tambahan spoiler. Nah, di sini shark fin, tapi enggak, ini shark finnya bukan asli ya, ini aksesoris. Sini ada lampu rem. Kaca belakang belum ada defogger, wiper sudah ada. Nah, ini ada tambahan nih, tambahan list ya, list chrome. Terus lampu dia ini lampu sudah kristal reflektor, ada mata kucingnya di bawah. Nah, sekarang kita periksa bagasi ya. Untuk buka bagasi dia dari sini ya, dari handle sini kita bisa buka, kita periksa. Nah, di pintu belakang juga jangan lupa kita periksa juga sealer di pintu belakang, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu tulangan-tulangan di belakang juga, pintu belakang juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak, jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Nah, ini ada sepertinya jaring ya nih ya, masih ada jaringnya. Nah, untuk bagasinya sih space-nya tidak terlalu besar. Cuman apabila jok baris ketiganya dilipat dapat space bagasi yang lumayan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan buat dongkrak. Nah, di bagian bawah pun juga masih ada tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan untuk barang-barang yang kecil seperti itu. Nah, di sini ada buat
apabila kita mau turunin ban cadangan. Jadi ban cadangannya di bawah. Nah ini, nah salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Oke, sekarang pintu bagasi ditutup. Nah di bagian sini untuk pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita periksa bagian door trim. Nah door trim kondisi juga masih oke. Nah ini bahannya bahan fabric. Nah terus child lock sama di sini sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Nah sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian pintu depan sebelah kiri ya. Nah sini door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah ini tampilan jok bagian depan, tampilan dashboard. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Nah oke. Nah untuk setir, nah setir kondisi juga masih bagus. Kulit jeruknya juga masih oke ya. Kulit jeruk masih oke. 2013 belum dilengkapin dengan airbag, belum ada. Nah ini cluster speedometer. Nah di sini ada tuas buat lampu ya. Jadi lampu dim serta lampu sen. Nah terus di bagian sini ada pengoperasian buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah AC juga kita cek juga masih dingin. Nah di bagian sini audionya standar ya, jadi dia bisa CD MP3, radio AM FM. Nah di bagian sini ada pengaturan buat AC. Ini ada buat suhu AC, kecepatan AC sampai 4 level. Nah ini arah semburan angin AC. Di sini ada ventilasi luar dalam, serta di sini ada power outlet serta colokan USB. Nah ini colokan USB. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder. Nah ini matic-nya ya, matic. Nah ini shift lock. Nah di bagian sini ada handle rem tangan. Nah ini ada tambahan nih, ini tambahan jadinya aftermarket ya. Jadi tambahannya ini bisa buat handrest juga, ada juga bisa buat tempat penyimpanan serta kalau nggak mau di ini tinggal di iniin ke atas ya kalau tidak mau mengganggu tangan misalnya. Nah di bagian sini juga perlu kita periksa nih, apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah terus di bagian sini ada tambahan tweeter ya, tweeter kiri kanan. Nah di sini kisi-kisi AC, terus ada cup holder. Ada cup holder, sini ada tempat penyimpanan lagi. Terus sini ada laci penyimpanan tertutup. Sini ada cup holder, sama ada tempat penyimpanan terbuka, sama di sini juga ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah kita ke bagian atas. Bagian atas ini handle tangan sudah retract, sun visor, ada cermin. Terus habis itu ini ada tambahan nih buat spion tengahnya nih ya. Aslinya sih ada nih di belakang. Nah, di sini ada lampu baca. Terus di sini ada spion tapi tidak ada cermin, cuman ada tempat buat nyelipin kertas-kertas atau kartu juga bisa ya. Oke. Di sini tidak ada handle tangan ya di bagian supir. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Suzuki R3 tipenya 1,4 GL Matic tahun 2013. Nah apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya, terus kaki-kakinya bagaimana, masih oke atau tidak, terus habis itu power steering, pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif, perpindahannya masih halus atau tidak. Nah, bisa kita cek dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri ini terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi.
yang area parkirnya luas. Nah, kita tinggal lurus dari gerbang utama ketemu Zal Motor nih, pas di hook. Oke, nah mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa review mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second ya. Oke, terima kasih. Komennya jangan lupa, share juga ke keluarga, kerabat, teman-teman, saudara-saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.